Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tempat Belajar. Pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pembahasan soal P3K. Ini khusus untuk guru matematika SMP. Ini merupakan soal-soal FR di tahap 1 kemarin ya kita bahas. Nah, ini udah part 9. Jadi kalau teman-teman yang belum nonton part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu boleh banget nonton dulu part-part sebelumnya supaya nyambung dengan part berikutnya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Soalnya dimulai dari nomor 41 ya. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat y sama dengan fx yang memotong sumbu x di titik 3,0 dan 5,0 serta melalui titik 2, negatif 3. Pilihan jawabannya ini. Nah, kita harus tahu dulu langkah-langkah menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat itu ada 3 langkah untuk menentukan persamaan ya, persamaan grafik fungsi kuadrat itu ada 3. Yang pertama, kita menentukan persamaan y sama dengan fx secara umum. Kemudian langkah yang kedua itu menentukan nilai A. Langkah yang ketiga yaitu mensubstitusikan A ke persamaan ini ya, ke persamaan y sama dengan fx secara umum, ke persamaan yang pertama. Nah, untuk soal ini kita buat dulu langkah yang pertama, menentukan persamaan y sama dengan fx secara umum. Jadi langkah yang pertama di sini aja ya. Y sama dengan fx A kali X dikurang X A X dikurang XB. Nah, itu ini persamaannya, persamaan secara umumnya A. Nah, X-nya yang mana teman-teman? X-nya belum diketahui jadi tetap X. XA itu X1, kemudian XB itu X2 ya. X1 nya ini, X2 nya ini, jadi 3 dan 5. Ini ya, X1 ini X2. Kemudian langkah yang kedua, ini udah persamaan y sama dengan fx secara umum. Kemudian langkah yang kedua menentukan nilai A. Nah, nilai A itu kita tentukan dari grafik ini melalui titik nih, melalui titikan. Nah, karena grafiknya langkah yang kedua, karena grafik melalui titik 2, negatif 3, maka y sama dengan fx. Y sama dengan fx nya ini ya, persamaan umumnya kita tulis. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti y nya ini x, ini y kan. Nah, x nya kita ganti 2, y nya kita ganti negatif 3. Jadi ini y nya negatif 3, x nya kita ganti dengan 2 ya. Maaf ya teman-teman, di sini agak ribut karena ada tetangga yang lagi karaoke. Ini negatif 3 ya. Oh, ini 2 ya, x ya, ini masih x. Mohon koreksiannya ya teman-teman, siapa tahu saya keliru dalam nulis atau mengalih atau mengurangkan. Jadi ini A dikali ini negatif 1, ini negatif 3. Negatif 3 sama dengan ini positif ya, jadi 3A. A sama dengan negatif 1. Nah, kalau udah dapat A, ini menentukan nilai A. Sekarang kita masukkan A ke dalam persamaan yang pertama.
Nah, yang ketiga, persamaan yang pertama atau yang secara umum itu kan yang ini ya. Kita masukkan A-nya. Kita masukkan A-nya. Ini bukan sama dengan 0 ya. A-nya negatif 1. Kemudian ini jadinya X kuadrat negatif 5X negatif 3X positif 15. Ini udah tahu kan teman-teman dapatnya dari mana? Ini dikali pelangi ya, 2 ini dapatnya ini. Kemudian negatif 1 kali X, ini jadi negatif 8X, ini jadi tetap ya tambah 15. Nah, negatif 1 dikali ini berarti hasilnya negatif X kuadrat positif 8X min 15. Udah. Ini merupakan persamaannya. Negatif X kuadrat ditambah 8X dikurang 15. Yang manakah jawabannya? Nah, dari di depan saja kita udah bisa lihat, karena ini negatif X kuadrat berarti jawabannya yang A, karena ini positif semua kan, otomatis bukan. Kemudian ditambah 8X dikurang 15. Betul ya? Berarti jawabannya yang A, nomor 41. Teman-teman bisa dicatat ya, kalau misalnya teman-teman mau cara mudah atau cara gampang atau cara yang lebih simpel atau cara yang lebih pendek caranya gimana Kak. Nah, itu teman-teman sendiri ya yang memahami ini dulu, kemudian teman-teman cari gimana cara pendeknya gitu ya teman-teman. Kemudian soal nomor 42. Diketahui trapesium ABCD dan EBGF sebangun. Ini gambarnya, ini dengan ini sebangun ya. Berapakah panjang AE? Berarti yang ini yang ditanya nih, AE. A10, B15, C20, D25, E30. Nah, untuk yang ini karena sebangun berarti kan sama nih. Yang AD sama dengan EF, kemudian DC sama dengan FG, kemudian CB sama dengan GB, kemudian AB sama dengan EB. Kita tulis dulu ya. Yang ini dulu, yang atas DC sama dengan DC per FG ya. Karena sama kan, DC per FG sama dengan ini dengan ini ya. Berarti ini juga sama nih, AB dengan EBAB per AE. Sama dengan yang mana lagi teman-teman? Ini juga sama ya, AD dengan EF. AD per EF. Karena sebangun ya, jadi dia sama. Kemudian ini CB atau BC per BG. BC per BG. Oke, ini karena sebangun jadi dia sama. Nah, yang ditanya panjang AE. Di sini kita bisa cari AE-nya pakai yang ini ya. Boleh ini dengan ini, boleh ini dengan ini. Nah, kita lihat karena DC udah ada angkanya, kemudian FG juga udah ada, jadi kita pakai ini dengan ini ya. Jadi DC per FG sama dengan AB per AE. Kita masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui. DC 24, FG 16, AB-nya AB 60 ya. Ini ya, ini panjang AB 60. Panjang AE berarti 60, berarti 60 dikurang AE kan. Ini BE ya teman-teman ya, maaf. Ini AB dengan BE, ini BE. Jadi AE
ini BE. Nah, panjang BE ini kan berarti 60 dikurang ini, dapat ini kan. Jadi 60 dikurang AE. Mohon koreksiannya teman-teman, kita sama-sama belajar juga. Takut saya keliru nih. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, ini dibagi 8 bisa 4, ini 2. Betul nggak? Oh 3, 24 bagi 3, 2. Nah, kalau bentuk soalnya udah seperti ini, berarti kita bisa kali silang ya. 3 kali ini. 3 kali 60 dikurang AE. Kemudian sama dengan ini kali ini 120. Ini 180 dikurang 3 AE sama dengan 120. 3 AE sama dengan negatif 60. Negatif 60 nya 180 nya kita pindahkan ya, pindahkan sini. Jadi AE nya sama dengan 20. AE nya sama dengan 20. Apakah ada jawabannya teman-teman? 20. Nah, ini 20. C jawabannya. Oke, teman-teman. Mohon koreksiannya ya teman-teman. Siapa tahu saya salah dalam ini, keliru dalam ini, atau mengali atau mengurangkan. Teman-teman bisa komen di kolom komentar. Lanjut soal nomor 43. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Jika AB sejajar dengan CD, ini sejajar dengan ini, maka besar X adalah, nah ini diketahui sudut ini 80 derajat, sudut ini 8X. Berapakah nilai X? Kita cari dulu yang ada sudut ya, karena ini kan 80 derajat. Karena ini berpelurus berarti teman-teman udah tahu ya, kalau berpelurus itu 180. Berarti yang sebelahnya sudut ini berarti 100. Karena ini 100, kemudian dia ini dengan ini merupakan pasangan sudut yang luar berseberangan, berarti ini sama nih, ini juga sudutnya 100. Berarti 8X sama dengan 100. X sama dengan 100 per 8. X sama dengan 100 dibagi 8 sama dengan 12,5. Berarti jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 44. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Besar nilai X adalah A 125, B 130, C 145, D 150, E 180. Nah, kalau pada segitiga nih kan jumlah semuanya kan semua sudutnya kan 180 derajat. Berarti kita bisa jumlahkan 70 ditambah A itu sama dengan 180 derajat. 70 ditambah A sama dengan 180, karena jumlah semuanya dalam sudut segitiga itu kan 180. Jadi ini 70 tambah 2A sama dengan 180. 2A sama dengan 180 dikurang 70, 110 ya. A sama dengan 110 dibagi 2 sama dengan 55. Ya kan teman-teman? Nah, kalau yang A udah dapat 55 derajat. Nah, karena ini kan berpelurus nih, berarti sudut X-nya berpelurus itu kan 180 kan, berarti 180 derajat dikurang yang A ini 55 derajat sama dengan 125 derajat ya. Jadi dapat sudut nilai X ini 125 derajat sudutnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, lanjut soal terakhir pada part ini.
karena setiap part itu 5 soal ya. Ini ada gambar seperti ini. Sudut yang terbesar adalah karena sudut banyak keluar ya kemarin di tahap pertama, jadi kita banyak mempelajari sudut-sudut juga nih. Sudut yang terbesar adalah, nah ini kan berpelurus nih teman-teman. Karena ini berpelurus berarti jumlah semuanya ini 180 kan. Kalau berpelurus tinggal kita tambahkan 4x tambah x sama dengan 4x ditambah x sama dengan 180 derajat. Kemudian ini 4, 5, 6 6x sama dengan 180. X sama dengan 180 dibagi 6 itu 30 ya, 30 derajat. Karena x nya udah dapat 30 derajat berarti besar sudut ini 4 kali 30 120. Ini berarti X 30, ini 30. Berarti yang terbesar ini adalah 120 derajat. Nah, oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa supportnya dengan cara like, comment, subscribe dan share semua video di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.